Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia menyaksikan video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah data mining, khususnya untuk pembahasan data dan juga eksplorasi data. Oke. Langsung saja saya share untuk materinya. Baik, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar dari data mining, kemudian ruang lingkup dan juga tujuan kita dalam mempelajari data mining. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang data dan juga eksplorasi data di dalam mata kuliah data mining. Nah, kalau kita definisikan bahwa data ya, data itu adalah sebuah fakta-fakta ataupun sebuah identitas yang mendeskripsikan sebuah benda. Nah, itu adalah definisi dari data. Nah, sedangkan di sini ada istilah dari dataset. Ya. Dataset di sini berarti kumpulan dari objek data dan atributnya. Nah, kemudian atributnya ini berkaitan dengan karakteristik dasar dari sebuah objek. Contohnya ada warna mata dari seseorang, temperatur suhu, tinggi badan, berat badan. Nah, itu adalah atribut dari karakteristik objek tersebut. Nah, itu disebut dengan dataset. Contohnya misalkan seperti tinggi badan siswa kelas 12 SMA. Nah, itu berarti di situ kita memiliki sebuah kumpulan data tinggi badan dari siswa kelas 12 SMA. Nah, kemudian setiap objek akan digambarkan melalui satu set atribut yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, objeknya di sini ada sampel, kemudian atributnya adalah variabel. Oke, kita coba lihat contoh atribut dan juga objek dari data. Nah, di sini ada tabel dataset mahasiswa. Nah, kemudian di sini objeknya itu adalah mahasiswa ya. Karena kita berbicara tentang dataset mahasiswa, maka objeknya di sini adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini digambarkan dengan student ID atau kalau di dunia perkuliahan umumnya disebut dengan NIM ya, nomor induk mahasiswa. Kemudian atributnya di situ ada years atau tahun, kemudian ada grade point average ya, nilai rata-ratanya ya untuk setiap semester ya. Contohnya di situ ada yang senior, ada yang sophomore, kemudian ada yang freshman. Nah, mereka memiliki grade yang berbeda-beda. Nah, itu adalah atributnya. Ya, jadi kalau di contoh lain, misalkan ada data KHS, ya teman-teman kan bisa melihat data KHS, ya, kartu hasil studi. Di situ ada objeknya itu adalah mahasiswa. Jadi ada si A, si B, si C. Nah, kemudian di situ ada nilai masing-masing mata kuliah dari setiap mahasiswa dan juga ada nilai rata-rata dalam satu semester. Nah, itu disebut dengan atributnya. Ya, jadi dalam sebuah data itu pasti ada objek dan juga ada atributnya. Kemudian di sini ada tipe atribut. Ya, tipe atribut di sini digolongkan berdasarkan sifatnya. Ada kualitatif ya. Kalau untuk kualitatif ada atribut untuk nominal dan ada ordinal. Nah, kalau nominal di sini adalah nilai dari atribut nominal adalah nama-nama yang berbeda, yaitu nilai nominal hanya menyediakan informasi yang cukup dengan membedakan satu objek dengan objek yang lain. Contohnya, ada kode pos, ada ID number, kemudian ada warna mata, jenis kelamin. Nah, artinya setiap data itu memiliki atribut yang berbeda-beda. Kemudian ada ordinal. Nilai dari atribut ordinal ini menyediakan informasi yang cukup mengurutkan objek. Contohnya kekerasan mineral ya baik, lebih baik, sangat baik, nomor jalan, grade. Ya, jadi lebih berkaitan kepada sifatnya. Kemudian ada numbering ya, ini kuantitatif ya. Kuantitatif bisa masuk ke dalam kategori interval atau rasio. Ya, untuk interval ini atribut interval perbedaan antar nilai adalah sesuatu yang berarti adanya unit pengukuran ya. Jadi ada plus, min. Nah, contohnya ada tanggal pada kalender, temperatur dalam
Celcius, Fahrenheit. Nah, itu kan ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Kemudian ada rasio. Untuk variabel rasio, perbedaan dan rasio merupakan hal yang berarti. Ya, ada perkalian, ada pembagian. Ya, contohnya ada temperatur dalam Kelvin, kuantitas nomor kuantitas moneter ya, kon, kemudian umur, panjang, arus listrik. Nah, itu semuanya bisa diukur. Ya, artinya dengan atribut kuantitatif, nilai yang dihasilkan itu merupakan nilai hasil pengukuran. Ya. Kemudian ada tipe atribut, ya, berdasarkan nilainya. Ada diskrit, ya, memiliki himpunan nilai berhingga atau tak berhingga. Contohnya ada kode pos dan nomor ID karyawan. Jadi akan terus bertambah ya, sejauh banyaknya karyawan, sejauh banyaknya wilayah untuk kode pos, semuanya akan terus bertambah. Ya. Sering dipresentasikan menggunakan variabel integer ya. Untuk ID karyawan misalkan ID-nya adalah 1198. Nah, seperti itu. Atribut biner adalah kasus khusus dari atribut diskrit dan hanya memiliki dua nilai, yaitu yes atau no. Ya, dalam kode biner kan seperti itu ya, hanya ada dua angka yaitu 0 ataupun 1, laki-laki atau perempuan, benar atau salah. Oke, kemudian yang selanjutnya ada continue. Atribut yang memiliki nilai berupa nilai real. Contoh atribut tersebut adalah temperatur, tinggi, ataupun berat. Nah, jelas ya contoh-contohnya. Kemudian di sini ada tipe dataset, ada data record. Ya, record ini berarti kita menyimpan ataupun merekam sebuah data tersebut ya untuk nanti bisa diolah menjadi sebuah informasi. Ya, di sini definisikan bahwa kumpulan objek data yang masing-masing mengandung sekumpulan atribut yang sama. Ya, artinya dalam data itu memang mengandung unsur yang sama. Misalkan data untuk produk yang ada di supermarket, data penjualan, data pembelian. Nah, itu memiliki unsur yang sama, ya, mengandung nilai yang sama. Contohnya di sini ada data transaksi. Setiap record meliputi sekumpulan item. Ya, contohnya di sini ada transaksi ID, ya, transaksi pertama, kedua, ketiga, dan sampai kelima. Yang dibeli itemnya adalah bread, kemudian cook, kemudian make, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi di situ ada roti, ada kue, ada susu, ya, kemudian ada minuman, ya bir, kemudian ada roti lagi, dan seterusnya. Nah, itu memiliki unsur ataupun itemnya memiliki nilai yang sama. Artinya item-item tersebut merupakan data transaksi dari sebuah swalayan. Kemudian ada matrik data, himpunan objek data yang diinterpretasikan sebagai metrik, baris menyatakan objek, kolom menyatakan atribut. Ini contoh untuk metrik data. Ya. Di situ ada nilai dari X dan juga nilai dari Y. Ya. Ya, kalau digambarkan di situ, dalam sebuah tabel ya, dalam sebuah tabel ada tabel transaksi ID, kemudian di situ ada refund, ada pengembalian, kemudian ada statusnya seperti apa, kemudian ada pendapatan, ya, pemasukan, ya, kemudian ada cheat-nya itu seperti apa, ada yes, ada no. Nah, itu merupakan matrik data. Ya, berbeda dengan yang data transaksi tadi, di sini sudah mengandung nilai yang berbeda dibandingkan dengan data transaksi tadi. Ya. Ini pengembangan dari data transaksi. Kemudian ada data berbasis graf ya. Ya, dapat digunakan dalam mempresentasikan data, menangkap hubungan antar objek data. Objek data dipetakan ke simpul dari graf, sedangkan hubungan antar objek dinyatakan oleh garis ataupun link antar objek ya. Jadi seperti kurva, seperti grafik. Nah, itu adalah bentuk representasi dari sebuah data. Jadi dibentuk menjadi sebuah garis, menjadi sebuah grafik sehingga proses pembacaan data itu bisa lebih baik lagi ya dibandingkan data itu ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian ada data terurut. Ya, data terurut ini atributnya memiliki hubungan yang
melibatkan urutan waktu ataupun ruang. Ya, contohnya di sini ada contoh transaksi ya. Ada waktunya T1, T2, T3, time-nya, kemudian pelanggannya ada customer 1, customer 3. Nah, ini diurutkan berdasarkan waktunya. Jadi di jam yang pertama yang membeli itu adalah pelanggan pertama dan item yang dibeli itu adalah A dan B. Kemudian jam kedua itu yang membeli adalah pelanggan ketiga. Jadi diurutkan berdasarkan urutan waktu. Kemudian ada kualitas data. Nah, untuk menjaga kualitas data, yang harus kita lakukan adalah mendeteksi dan koreksi dari masalah kualitas datanya. Ya. Kenapa? Karena data itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses dan juga outputnya nanti seperti apa. Nah, kualitas itu memang sangat berpengaruh. Nah, ketika kita mencari sebuah data yang tidak berkualitas, tentu output atau hasilnya juga tidak akan bisa maksimal nantinya. Kemudian yang kedua menggunakan algoritma yang dapat memberikan toleransi kualitas data yang jelek. Ya, jadi kita bisa menggunakan metode ya untuk mengukur kualitas dari data tersebut. Masalah kualitas data yaitu error pengukuran ya karena ketika kita apa ya melakukan pengukuran di lapangan atau mencari data di sebuah instansi di sebuah perusahaan. Nah, ada kesalahan proses pengukuran, kesalahan proses penggalian data, tentu itu akan mempengaruhi kualitas data. Kemudian outlier, ya, data yang berada sangat jauh, artinya tidak ada kaitannya dengan objek yang kita jadikan sebagai data atau penelitian. Kemudian missing value, ya, jadi ada nilai yang hilang, tentu akan berpengaruh. Ya. Kemudian ada nilai yang tidak konsisten, kemudian ada data duplikat. Nah, itu yang sering terjadi ketika proses penggalian data yang akan mempengaruhi kualitas dari data yang akan kita gunakan dalam proses penelitian. Ya. Kemudian dalam error pengukuran itu kadang-kala ada sebuah noise ya. Noise itu seperti apa ya? Noise itu kalau dalam dunia fotografi itu seperti bintik-bintik ya, ada noise-nya ya, sehingga data itu tidak bisa fokus ya. Sehingga kalau kita pakai kamera itu nggak bisa fokus karena ada noise-nya. Nah, data juga sama. Ketika data itu tidak berkualitas tentu akan ada banyak noise ya, akan ada banyak apa ya kayak data-data yang samar-samar sehingga akan mempengaruhi fokus data kita. Di sini ada ini ya kayak ini ya contohnya ada anak yang cemas menghadapi tes tapi ada juga anak yang tertantang. Ya ini ada dua gelombang sinus dan dua gelombang sinus plus noise. Nah, kalau kita lihat seperti ini fokus yang kita lihat ketika data yang A ya grafik yang A itu kelihatan lebih fokus untuk grafiknya. Sedangkan yang B di sini sudah dipengaruhi oleh noise ya, sudah ada gangguan-gangguan dari luar sehingga data yang kita lihat itu akan kelihatan tidak fokus ya, ada noise-nya. Kemudian outlier, nah ini objek data yang memiliki karakter yang berbeda dari kebanyakan objek data lainnya sehingga data yang memiliki outlier ini tentu letak datanya itu akan jauh ya dibandingkan dengan data-data yang lainnya. Jadi contohnya kita ingin mencari data tentang nilai mata kuliah dari data mining ya. Ya akhirnya muncul ada mahasiswa A, B, C, D. Nah ternyata di situ ada mahasiswa yang lain yang masuk. Ini adalah mahasiswa dari Fakultas Agama Islam ya. Karena mereka nggak ada mata kuliah ini, tapi kok ada satu nama yang muncul. Nah, mungkin karena ada kesalahan proses KRS, ya, sehingga dia akan masuk ke dalam kategori outlier. Ya. Tidak ada kaitannya dengan data yang kita cari. Kemudian missing value, data kosong. Cara untuk menangani data yang hilang adalah eliminasi objek data atau atribut, menghilangkan objek yang memiliki nilai yang hilang. Kemudian estimasi nilai yang hilang. Nilai yang hilang ini diestimasikan dengan menggunakan nilai-nilai yang ada. Jika atribut kontinu, maka digunakan rataan dari nilai atribut dari data terdekat. Jika data adalah kategori, maka diambil nilai atribut yang paling banyak muncul. Nah, ini untuk mengatasi ketika kita mencari data, kemudian ada data yang hilang. Nah, solusinya seperti apa? Ya, maka data yang hilang itu bisa kita ambilkan dari data yang paling banyak muncul. Ya, contohnya kita mengenal istilah
modus ya teman-teman, dalam dunia statistika kan ada min, modus, dan median, di mana modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan data nilai mahasiswa, misalkan ada 10 mahasiswa, tetapi data yang kita dapatkan itu ternyata hanya ada 9, berarti ada satu data yang hilang. Maka alternatifnya, kalau memang data itu nggak bisa dicari, alternatifnya adalah kita simulasikan bahwa data yang hilang itu bisa merupakan data yang paling sering muncul. Nah, berarti dari sekian banyak mahasiswa, dia mendapatkan nilai yang paling sering muncul itu nilai apa. Ya, itu yang kita jadikan sebagai data yang hilang tadi. Atau kita bisa menggunakan rata-rata. Ya, jadi rata-rata kalau seluruh siswa itu mendapatkan nilai A, ya maka ya data yang hilang itu anggap saja itu adalah A. Nah, tentu hasil ini memang bisa mempengaruhi outputnya ya. Tetapi ya mau bagaimana lagi, karena memang datanya sudah hilang kan nggak mungkin bisa ditemukan ya. Kecuali kalau bisa ditemukan ya nggak masalah. Ya. Kemudian alternatif ketiga adalah mengabaikan saja ya. Jadi data yang hilang itu nggak usah dihitung, nggak usah disebutkan dalam proses penelitian. Kemudian nilai yang tidak konsisten. Data dapat mengandung nilai yang tidak konsisten. Contohnya pada alamat, di mana di dalamnya terdapat kode pos dan kota. Tapi kode pos tersebut tidak berada dalam satu kota yang dimaksud. Ya, misalkan untuk Jombang kode posnya 61447, misalkan seperti itu. Nah, ternyata di alamatnya itu alamatnya memang Jombang, tapi kode posnya bukan kode pos Jombang. Nah, ini kan berarti tidak konsisten. Nah, ini yang akan menyusahkan kita dalam proses eksplorasi data nantinya. Kemudian data duplikat. Ya. Jadi kalau duplikat berarti kan ada objek yang satu objek, artinya satu objek tapi memiliki lebih dari satu data. Nah, contohnya ada nama mahasiswa Eko, ya Eko ini mahasiswanya hanya ada satu, tetapi di situ muncul ada dua, di mana Eko ini satunya bergabung di Fakultas Teknologi Informasi, satunya bergabung di Fakultas Agama Islam. Padahal mahasiswa tersebut adalah satu, nah, orangnya satu. Nah, tapi di sini terjadi duplikat data. Nah, sehingga dalam proses eksplorasi data, kalau ada duplikat seperti ini ya nggak bisa ya. Kita akan susah, kesulitan. Ini Eko ini nggak konsisten ya datanya, duplikat datanya. Ini yang harus dihilangkan nanti. Berarti untuk menghilangkannya berarti butuh proses klarifikasi. Ya, kita klarifikasi, kita lihat lagi datanya, apakah memang terjadi duplikat data ataukah Eko ini dua orang yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada solusi pre-processing data. Jadi ketika data itu sebelum diproses, nah solusinya untuk mengatasi hal-hal yang terjadi tadi, kita bisa melakukan cleaning, reduksi, dan transformasi. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah memahami data, meningkatkan kualitas data, dan meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses data mining ya. Karena dalam proses data mining itu nanti kita akan menggali data. Jadi data itu sudah kita kumpulkan, kemudian data itu akan kita proses dan akan kita gali informasi dari data yang sudah diproses. Nah, proses penggalian ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang nantinya akan diambil. Ya, jadi tentu data yang valid, data yang benar itu sangat dibutuhkan. Ya, kualitas data akan sangat berpengaruh. Ya, yang pertama adalah cleaning ya. Yang pertama cleaning di sini ada mengisi nilai-nilai yang kosong, menghaluskan data, membuang pencilan dan memperbaiki inkonsistensi. Jadi kayak tadi ya, kalau ada data yang kosong itu dia harus diisi, nggak boleh data itu kosong. Kemudian menghaluskan data, jadi kalau ada data-data yang samar-samar, data yang nggak jelas itu atau inkonsistensi harus segera diperbaiki. Kemudian membuang pencilan. Pencilan itu adalah titik terjauh dari sebuah data. Jadi contohnya ada data nilai mahasiswa, nah kemudian nilai yang tidak relevan, nilai yang berada di titik terjauh. Kalau kita masuk ke dalam clustering, ya dalam data mining itu nanti ada clustering. Nah dalam clustering itu titik terjauh ini harus dibuang, karena ini nanti akan mengganggu. Ya ini menjadi titik noise, ya menjadi titik yang akan mengganggu kumpulan data yang sudah menjadi satu nanti ya. Nah,
Sebuah data dikatakan bersih, dikatakan tidak bersih jika masih ada nilai kosong, masih ada noise, pencilan, ataupun masih ada data yang inkonsisten. Jadi harus dibuang semua ya. Jadi ketika kita mencari sebuah data, pastikan data itu sudah cleaning ya, sudah bersih ya. Tapi ada kalanya ketika kita mencari sebuah data, data itu masih kurang bersih ya, karena data memang masih sifatnya mentah. Nah, kemudian kita akan melakukan sebuah penelaah ya, kita lakukan sebuah penelitian untuk melihat apakah data itu sudah bersih, benar-benar bersih atau tidak. Nah, kita amati data itu ya. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal seperti ini untuk memastikan bahwa data itu benar-benar sudah bersih ya. Ya, kemudian ada missing value ya yang tadi ya. Ini untuk membersihkan data, abaikan tuple, kemudian isi atribut secara manual hampir sama ya. Cara-caranya hampir sama semua ya. Kemudian ini untuk menghaluskan data juga sama. Ada di sini ada tiga hal yang bisa dilakukan ya. Ini ada min, median, batas nilai minimum dan maksimum ya. Ini untuk mencari atau menghaluskan data. Ya. Ini ada contoh data pelanggan telepon seluler dan nama, pekerjaan, rumah, lokasi, gender dan seterusnya. Nah, contoh penghalusan nilai pada atribut internet. Nah, kalau kita lihat di sini, nah internet di sini ada 150.000, 300, 100.000, 200.000 ini ya, internet ini ya. Nah, ini contoh menghaluskan data. Partisi ke sejumlah bin secara merata. Bin 1, bin 2, dan bin 3. Misalkan ini menggunakan jangkauan ya, ring ya. Bin 1 ya di sini adalah 70, 100 dan 50. Bin 2, 200, 250 dan 270 dan bin 3, 300, 380 dan 400. Nah, penghalusan dengan menggunakan min. Ya, maka akan didapatkan hasil yaitu bin 1 107, kemudian bin 2 240, bin 3 adalah 360. Kemudian penghalusan dengan menggunakan median, dicari nilai tengahnya ya. Ini dari data ini ya, data yang ada di sebelah kanan ini dicari nilai tengahnya atau dicari perbandingan antara nilai minimal dengan nilai maksimal. Nah, sehingga data itu akan lebih terkelompok. Ya, kalau ini kan dalam bentuk tabel ini kan data masih bervariasi. Ada data terkecil, ada data terbesar, ada yang berada di tengah-tengah. Nah, itu kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan bisa menggunakan min, median, ataupun nilai min dan juga maksimal. Sehingga data itu akan terkelompok. Oh, ini nilai yang masuk ke dalam nilai terkecil, nilai sedang, dan nilai besar. Oh, ini masuk yang ke dalam kategori rata-rata kecil, rata-rata sedang, dan rata-rata besar. Atau menggunakan median, ya, ambil nilai tengahnya. Nah, itu cara untuk menghaluskan data. Ya, sehingga nanti akan muncul seperti ini ya. Ada min, median dan juga nilai menggunakan maksimal. Kemudian ada regresi dan clustering. Nah, ini juga digunakan untuk proses penghalusan data ya. Ya, garis kalau untuk regresi ini adalah persamaan garis yang mendekati nilai-nilai atribut. Untuk clustering, partisi data tidak berdasarkan frekuensi. Jadi kalau clustering itu dikelompokkan ya, hampir mirip kayak tadi. Jadi dikelompokkan mana yang memiliki jangkauan dengan kelompok A, mana yang jangkauan kelompok B, mana dengan kelompok C. Jadi kita kelompokkan. Ya, sehingga nanti data-data ini akan terklaster dan klaster yang berada paling jauh itu nanti bisa dibuang karena tidak memiliki kaitan dengan klaster yang sudah terbentuk. Ya, nah ini ya cleaning membuang pencilan. Jadi titik terjauh itu nanti harus dibuang. Nah ini untuk discrete, kemudian tadi juga ada untuk inkonsistensi. Ya, jadi di sini ada proses normalisasi data. Nah, jadi data itu harus benar-benar normal ya, harus benar-benar clean ya. Sehingga data itu nanti akan bisa diolah menjadi sebuah informasi yang nantinya akan dilakukan sebuah penggalian data mining. Nah, ini beberapa contoh ya terkait dengan proses cleaning data ya, ada yang menggunakan min, modus, median dan
seterusnya. Ya, jadi itu teman-teman ya terkait dengan data yang nantinya akan kita gunakan dalam data mining. Jadi yang terpenting dalam pencarian sebuah data, dalam hal menggali data itu kita harus memastikan bahwa data itu sudah bersih, artinya tidak ada noise, data itu sudah konsisten, kemudian data itu sudah terbebas dari pencilan atau titik terjauh dan sudah tidak ada duplikasi data. Ya, sehingga ketika sudah bisa memastikan hal tersebut, maka ketika diolah data itu bisa dijadikan sebagai sumber data utama untuk proses penelitian. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini berkaitan dengan eksplorasi data. Jadi tadi kita sudah selesai untuk menggali datanya, sudah selesai untuk memastikan bahwa data itu sudah benar-benar data yang final ya, data yang bisa digunakan untuk tahap selanjutnya. Maka selanjutnya adalah kita lakukan eksplorasi data. Jadi data itu akan kita eksplor lebih jauh lagi, akan kita kembangkan lebih jauh lagi untuk menggali informasi-informasi yang ada dalam data tersebut. Oke, untuk eksplorasi data nanti kita akan berfokus pada mean, median, dan juga modus. Jadi ini ada hubungannya dengan ilmu matematika ya, statistik ya. Ada mean, median, dan modus ya. Kalau mean itu rata-rata, kemudian median itu adalah nilai tengah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ini ya, untuk mean adalah nilai rata-rata ya. Ini rumusnya ya. Ya, contohnya di sini ada nilai gaji, ya nilai gaji dari sebuah perusahaan, ya nilai gaji karyawan ada 30, ini dalam satuan 100 dolar ya, 1000 dolar ya, ada 30 dolar, kemudian ada 36 dolar, ya 47 dolar dan seterusnya. Nah, kemudian di sini akan dicari nilai rata-ratanya, ya. Jadi tinggal dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada rumusnya ya, tapi rumusnya kalau dilihat sepintas itu cukup mengerikan ya, cukup susah untuk dibaca, untuk dipahami. Tapi cara cepatnya adalah kalau min itu kita jumlahkan semua data, ya jadi 30 tambah 36 dan seterusnya sampai data yang terakhir, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Jadi kita hitung ada berapa banyaknya data. 30, 36, 47, dan seterusnya. Ternyata banyaknya adalah 12 data. Maka hasilnya adalah 58.000 dolar ya. Ya, dalam ribuan dolar ya, maaf ya, tadi bukan ratusan tapi ribuan dolar ya. Kemudian ada median. Median itu berarti mencari nilai tengah ya. Jadi nanti ada dua metode ya, ada nilai ganjil, ada nilai genap ya. Kalau nilai ganjil gampang ya. Contohnya data itu berjumlah 5, berarti tengah-tengahnya itu adalah data yang ketiga, itu 5. Tapi kalau data itu berjumlah 4, nilai tengahnya ini berapa? Nah, tengah-tengahnya berarti kan antara nilai nomor 2 dengan nilai nomor 3. Nah, itu ya yang harus kita cari nilai tengahnya. Nah, contoh yang paling gampang adalah seperti ini. Kalau kita mencari median untuk nilai tengah, ya misalkan ada data 5, berarti data yang nomor 3. Tapi syaratnya data itu harus diurutkan terlebih dahulu. Ya, jadi misalkan kayak tadi ini contoh yang atas ini ya. Kalau ini datanya sudah urut ya dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Ya, yang terbesar 30, 36, 47, 50 ini kan sudah urut. Nah, ada kalanya data yang kita dapatkan itu tidak urut ya. Artinya misalkan data yang pertama itu 52, kemudian 56, kemudian 30, 36 ya. Kalau tidak urut seperti itu, maka harus kita urutkan terlebih dahulu untuk mencari nilai tengahnya. Ya. Kalau ganjil ya tinggal kita lihat mana data yang berada di tengah-tengah di antara data tersebut ya. Kalau ini kan jumlahnya ada 12 ya ini ya, ada 12 data. Maka yang menjadi nilai tengah itu adalah data nomor 6 dan nomor 7. Ya, 1 2 3 4 5 6 berarti 52 dan 56. Nah, berada di antara 52 dan 56. Nah, untuk mencari berarti tinggal kita jumlahkan 52 ditambah 56 dibagi 2. Nah, itu nanti akan ketemu nilai tengahnya.
Tapi kalau data ini misalkan berjumlah ganjil ya tinggal kita lihat. Ya, misalkan jumlahnya 11 ya, misalkan 11 jumlahnya 110 ini nggak masuk misalkan ya, 110 ini nggak masuk. Nah, berarti kalau jumlahnya 11 ya tinggal kita cari data nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti nilai tengahnya adalah 52. Nah, itu lebih mudah ya kalau datanya ganjil. Kalau datanya berjumlah genap itu yang harus kita hitung lagi, kita cari nilai rata-ratanya. Kemudian untuk modus ya, kalau modus ini adalah nilai yang paling sering muncul ya. Contohnya kalau dari data ini, dari data gaji ini yang paling sering muncul itu adalah 52 karena memiliki frekuensi 2 kali. Ya, dia muncul sebanyak 2 kali. Ya, kalau misalkan di sini ada dua data yang munculnya sama, misalkan 50 ini juga muncul 2 kali ya, berarti modusnya itu ada dua, 50 dan 52. Jadi modus itu bisa lebih dari satu data, ya tergantung dari banyaknya data yang muncul. Ya, jadi itu terkait dengan min, modus, dan median yang bisa digunakan untuk mengeksplor data, sehingga data itu akan lebih matang lagi ketika kita gunakan untuk proses yang selanjutnya atau proses penggalian data. Nah, ada kaitannya juga dengan kurva ya, ada min, median, dan modus. Nah, ini ada contoh tiga kurva, ada simetrik, kemudian ada positif swing ya, kemudian ada negatif swing ya. Di sini ada min, median, dan modus ya, yang semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda ya, berdasarkan nilai dari kurvanya. Nah, ini kaitannya dengan keilmuan di dalam matematika ya. Jadi memang dalam data mining itu erat sekali kaitannya dengan keilmuan matematika, dengan keilmuan statistik ya, karena dalam penggalian data itu rata-rata data yang dikumpulkan itu bentuknya adalah numbering. Ya, jadi data itu rata-rata bentuknya adalah kuantitatif ya, bukan kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu kan berupa numbering ya, jadi ada data berat badan, tinggi badan, kemudian data nilai itu kuantitatif ya. Kalau kualitatif lebih banyak kepada data-data yang sifatnya itu mengandung unsur sifat-sifat ya, contohnya cantik, kemudian tampan, kemudian kurus, nah, berat, nah, itu adalah lebih kepada kualitatif. Nah, kemudian bagaimana caranya agar data kualitatif itu bisa kita gunakan untuk data kuantitatif? Nah, kita bisa menggunakan indikator ya, kita bisa menggunakan ring atau jangkauan ya. Misalkan nilai ya, seperti nilai mahasiswa kan ada nilai A, nilai B, nilai C, ada nilai D. Nah, biasanya sudah ada rumus ya yang digunakan untuk patokannya. Kalau nilai A itu berarti dari ring 85 sampai 100 ya. Kalau nilai B itu dari ring 75 sampai 84. Nah, seperti itu. Maka bisa kita gunakan ring ataupun indikator ataupun jangkauan seperti itu untuk merubah atau mentranslate ya, mentransformasi dari data kualitatif menjadi data kuantitatif ya. Karena untuk proses data mining ini yang kita butuhkan adalah data kuantitatif ya. Kalau data kualitatif itu kita susah untuk proses untuk data miningnya, kita nggak bisa untuk melakukan penggalian datanya. Jadi harus kita rubah dari data kualitatif ke data kuantitatif. Nah, ini ya ada sebaran data, ada ring ya, mencari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian ada kuartil ya, kuartil itu pembagian data. Kemudian ada interkuartil ring ya, IQR, interkuartil ring ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada data ya, ada sebuah data perjalanan waktu ya dari 20 karyawan baru ya. Di sini ada 10, 30, 5, 25. Nah, untuk mencari nilai kuartilnya, ada kuartil kan ada kuartil 1, kemudian kuartil tengah itu disebut dengan median dan kuartil yang terakhir itu kuartil 3. Kalau misalkan pengen kita bagi menjadi 3 ya, tergantung dari kita membagi data itu menjadi berapa kuartil. Ya, kemudian di sini syaratnya harus kita urutkan dulu data-data itu. Jadi dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, kita urutkan, kemudian kita kelompokkan.
oh ini untuk masuk ke dalam jangkauan kuartil 1, ini masuk jangkauan kuartil tengah, ini masuk ke dalam jangkauan kuartil atas. Nah, seperti itu. Jadi kita urutkan data itu. Nah, sehingga di sini bisa diketahui. Nah, kalau kita mencari selisih antara kuartil ataupun jangkauan ya IKR-nya, maka kuartil yang atas kita kurangi dengan kuartil yang bawah atau nilai maksimum kita kurangi dengan nilai minimum ya, sehingga diketahui 27,5 menit. Nah, ini untuk kuartilnya. Kemudian ada identifying outlier. Nah, ini yang tadi sudah sempat kita bahas. Jadi titik terjauh dari sebuah data. Ya, jadi ada kalanya ketika kita mencari sebuah data, ada data-data yang memiliki nilai terjauh. Nah, nilai terjauh dari sebuah data itu nanti harus kita abaikan. Ya, data itu harus kita hapus ya. Artinya tidak perlu kita ikutkan dalam proses penggalian data mining karena data itu tidak memiliki keterkaitan dengan kuartil-kuartil lainnya, tidak memiliki keterkaitan dengan titik-titik data lainnya, ya, tidak memiliki relasi istilahnya. Nah, seperti itu ya. Ya, ini contoh yang lain ada outlier ya, contohnya di sini ya ada IKR ya kuartilnya, ada nilai minimum dan ada nilai maksimum. Nah, outlier itu akan berada di luar kuartil. Ya, ini ya outlier satu, kemudian di sini ada outlier yang jumlahnya ada dua. Nah, ini nanti yang menjadi data outlier ini tentu akan dihapus ya, karena itu akan mempengaruhi nilai dari proses penggalian data miningnya, sehingga harus dihapus data-data outliernya itu. Ya, contohnya di sini ada data perjalanan waktu. Ya, sini kemudian di sini ada nilainya dari nilai terkecil ya sampai nilai yang terbesar. Nah, kemudian bisa dicari untuk nilai kuartil-kuartilnya seperti yang contoh di atas tadi. Ya, kemudian ada sebaran data, ada standar deviasi, akar dari variansi. Makin tinggi berarti makin besar penyimpanan data dari rata-rata hitungnya. Ya, jadi data itu semakin tinggi data maka semakin besar media penyimpanan yang dibutuhkan. Oke, ini ada contoh ya, contoh untuk sebaran datanya nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya teman-teman terkait dengan sebaran data dan seterusnya ya. Ini adalah bagian dari eksplorasi data ya. Ya, jadi itu ya teman-teman terkait dengan materi data dan juga eksplorasi data. Jadi dari sini paling tidak teman-teman sudah tahu sih karakter dari data yang harus dicari itu seperti apa, kemudian sebaran data seperti apa, kemudian kualitas dari data, kemudian untuk pre-reposing ya artinya untuk menggali data itu sebelum data itu digunakan untuk proses yang lebih lanjut ada min, ada median dan juga ada modus, ada jangkauan atau ring, kemudian ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Nah, itu nanti bisa teman-teman gunakan untuk mengeksplorasi data. Ya, oke. Pada pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas lebih kepada metode ya untuk mengeksplor data lebih lanjut lagi. Nanti ada decision ya, ada ID tree yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dan menyimak video ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan juga menambah ilmu bagi kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pas atau mungkin yang menjadi kekurangan karena mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan sehingga ke depan kita akan semakin belajar lebih banyak lagi dan semakin menyempurnakan apa yang akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.